Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari Kamis tanggal 23 Juni 2022. Saudara-saudara, 2 hari terakhir ini kita membaca di media sosial soal euforia yang dialami oleh Jam'an Nur Khotim Mansur karena dia merasa bahwa perkara dia di Pengadilan Negeri Tangerang yang mana dia digugat oleh beberapa TKW kita di Hong Kong soal investasi nabung tanah. Jadi Jam'an berbicara di media sosial, di akun, dan juga karena pemberitaan media bahwa dia telah memenangkan perkara tersebut. Padahal sesungguhnya tidak seperti itu tepatnya. Perkara itu tidak dimenangkan oleh penggugat maupun dia sebagai tergugat. Perkara itu statusnya finalnya di NO. Nah, apa itu NO dan bagaimana kelanjutannya nanti kita dengar dari Pak Asfa Davibia. Yang saya dengar Pak Asfa Davibia beberapa hari ke depan akan mengajukan ulang gugatan tersebut, tentunya dengan persiapan yang lebih baik lagi. Saudara-saudara, saya mau sampaikan di sini soal Pak Jam'an yang menurut sebagian orang selalu bebas dari berbagai gugatan. Mungkin kita pernah mendengar cerita soal seorang mafia terkenal di Amerika yang berasal dari Italia, itu bernama Al Capone. Antara tahun 1920 sampai tahun 1940-an, dia itu sebagaimana seorang mafia, seorang godfather. Tentunya aktivitas organisasi dia itu selalu berurusan dengan barang haram atau urusan ilegal lainnya. Dia tidak pernah diseret ke pengadilan karena aktivitas organisasinya atau aktivitas bisnisnya yang dinilai ilegal dan haram tersebut. Dia justru diseret ke depan pengadilan karena kasus penggelapan pajak. Jadi boleh saja Pak Jam'an itu euforia bahwa dia selalu bebas dari berbagai gugatan, tapi sepandai-pandainya tupai itu melompat, dia akan terpeleset sekali juga. Mungkin saja Anda bebas dari gugatan yang satu ini, tapi sedang menunggu begitu banyak gugatan. Insya Allah ada satu gugatan yang akan menjerat Anda. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara, mari kita ikuti saja statement Pak Asfa Davibia ini. Jika bermanfaat, disilahkan untuk di-share sebanyak mungkin. Jika punya ide dan saran, boleh disampaikan kepada saya supaya video ini ke depan lebih berwarna. Saya juga berharap saudara-saudara bisa atau mensubscribe video ini sehingga punya keberlangsungan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita jumpa lagi pada hari ini. Saya akan memberikan beberapa keterangan sehubungan dengan putusan dari perkara antara saudara Marsiti dan Sri Sukarsih melawan saudara Jam'an Nur Khotim Mansur yang kemarin diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang dengan putusan NO, atau dalam bahasa Indonesianya adalah putusan gugatannya tidak dapat diterima. Nah, saya ingin memberikan klarifikasi sebentar atau penjelasan kepada masyarakat awam, terutama para jurnalis yang saya lihat terutama di stasiun-stasiun TV besar yang mengatakan bahwa putusan gugatan daripada pihak penggugat itu ditolak. Itu ada dua hal yang berbeda ya. Jadi ini sekaligus kita memberikan advokasi tentang hukum. Dalam putusan itu kita mengenal ada yang namanya putusan itu diterima, ada putusan ditolak, baik sebagian maupun seluruhnya diterima juga begitu, dan ada putusan NO, dalam bahasa Indonesianya putusan gugatan tidak dapat diterima. Ada hal yang penting harus disampaikan di situ. Apa yang dimaksud dengan putusan gugatan tidak dapat diterima? Artinya bahwa putusan tersebut
menurut pendapat hakim adalah cacat formal dan karenanya tidak masuk ke pokok perkara. Jadi dalam bahasa awamnya tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah karena kembali kepada keadaan semula. Kalau dikatakan di situ beberapa pihak yang gembar-gembor bahwa saudara Jam'an Nur Khatib itu menang, itu salah. Ya, kita harus tahu ini maksud menang itu apa. Menang itu adalah apabila gugatan dari para penggugat itu ditolak, itu baru bisa dikatakan menang. Nah, buat teman-teman TKW Hong Kong yang selama ini memberikan kepercayaan kepada kami, kepada saya dan tim untuk membela kepentingan saudara-saudara, baik yang sekarang sedang berjalan, yang sudah putus maupun yang akan masuk gugatan berikutnya, itu saya harap untuk bersabar karena kita akan terus berjuang. Gugatan NO ini kita akan gugat lagi di kemudian hari. Tentu kita juga akan melengkapi bukti-bukti. Saya ingin menyampaikan bahwa majelis hakim itu menerima eksepsi daripada tergugat soal koperasi Merah Putih atau Kopindo, Koperasi Indonesia Berjamaah dan lain sebagainya, agar itu dimasukkan sebagai salah satu pihak tergugat. Nah, yang menarik adalah beberapa hari ini itu websitenya hilang semua. Dan memang dari dulu sih nggak aktif ya. Itu menurut keterangan dari para penggugat. Menurut keterangan mereka, jadi yang mereka mendapatkan itu adalah file-file lama yang sekarang coba saudara-saudara buka Kopindo, www.kopindo berjamaah.com kalau nggak salah, itu sudah susah diakses. Nah, kemudian kepada para pihak yang merasa menang, saya ingin sampaikan bahwa Anda boleh merasa menang di dunia, ya, karena memang saya sadar dan para TKW itu sadar bukti-bukti yang mereka punya itu sebagian besar hilang karena mereka menaruh kepercayaan kepada Anda. Dari tahun 2013-2014 banyak dokumen yang hilang karena mereka tidak pernah menyangka bahwa kepercayaan mereka kepada Anda itu pada akhirnya harus berakhir seperti ini. Ya, mereka tidak tahu persis apa sih nabung tanah itu dan tidak pernah dijelaskan sedetail apa tabung tanah itu, di mana lokasinya, seperti apa bentuk investasinya, lalu digunakan untuk apa uangnya. Ada beberapa memang yang saya wakili dan nanti akan saya wakili itu sudah dikembalikan pokoknya. Nah, soalnya bukan Anda mengembalikan atau tidak. Soalnya adalah ini investasi, Bung. Kalau Anda bicara investasi, maka kita tidak bicara pengembalian dana investasi, tapi kita bicara report, laporan keuangan, laporan kegiatan. Kita bicara keuntungan yang Anda janjikan. Nah, kalau pada akhirnya Anda mengembalikan pokoknya, mereka bertanya, kita tidak pernah, dan mereka memberikan statement, kita tidak pernah, Pak, untuk meminjamkan dana karena kita tertarik soal investasi. Begitu dahsyatnya Anda menggambarkan investasi tersebut, janji-janji yang Anda berikan. Jadi, saudara, mungkin saudara bisa merasa menang, tapi ingat bahwa sudah beberapa orang
Dan saya sudah lihat juga di sosial media, mereka mengatakan kita akan tagih Anda di akhirat. Saya sayang sama Anda. Saya selalu katakan dalam beberapa wawancara saya melakukan ini atas dasar kasih sayang. Kalau toh Anda ingin menyelesaikan masalah ini, ubahlah. Yuk, kita saksikan dengan para ulama yang lain. Kita mubahalah, dan saya yakin dan saya akan meminta kepada mereka, jika Anda berani mubahalah, mereka berhenti menggugat Anda. Karena Anda sudah berani untuk mengatakan kebenaran menurut Anda. Jadi, saudara, mungkin itu saja ya sementara yang saya sampaikan. Jadi, buat para punggawa-punggawa di luar sana yang tidak tahu apa-apa, yang hanya mendengar berita sepihak, saksikan video ini supaya Anda bisa tahu apa yang sebenarnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.